Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pada hari ini, Sabtu 29 Juni 2024. Sebelum kita lebih jauh di dalam persekutuan ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan menundukkan kepala dan kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih buat malam yang telah berlalu. Terima kasih buat pagi yang menyambut setiap kami. Bahkan terima kasih buat kesempatan saat ini untuk kami semua boleh diizinkan Tuhan untuk boleh hadir dan menikmati persekutuan ini. Oleh karena itu, tuntunan daripada Tuhan boleh menyertai setiap kami, sehingga kami pun boleh menikmati rangkaian persekutuan yang akan kami ikuti ini. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini adalah judulnya Shalom untuk kotaku. Saya berharap, saya meyakini, saya percaya setiap kita mengerti tentang arti kata shalom, di mana di bangsa ini muncul nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu yang berusaha mempengaruhi orang-orang Israel, yang dimana orang-orang Israel ini sedang didisiplin oleh Tuhan, berada di pembuangan kurang lebih 70 tahun. Pengaruh-pengaruh mereka ini cukup masuk logika dan cukup masuk akal, di mana mereka menyampaikan bahwa kita berada di wilayah musuh. Saya rasa kita tidak perlu menjadi berkat di sana. Saya rasa kita tidak perlu berkarya lebih di sana. Saya rasa kita tidak perlu berdoa untuk kota ini. Dan saya rasa sangat perlu kita lakukan adalah kutuki kota dan orang-orangnya. Kalau memang kamu harus jadi berkat, kalau memang kamu harus berdoa, maka doakan orang-orang Israel. Ya mungkin seperti itulah yang kemudian terdengar sampai ke telinga orang Israel, apa yang disampaikan oleh nabi palsu ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang Israel. Bahkan sangat-sangat bertolak belakang. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat. Ya, karena saya menganalogikan bahwa pesan yang sedang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini bagaikan pil pahit yang mematikan, yang harus mereka telan, yang harus mereka minum. Bahkan dengan kondisi seperti ini akan sangat mungkin menyebabkan Yeremia dalam bahaya. Nyawa bisa terancam, kematian bisa menjadi bagian daripada Yeremia pada waktu itu. Tetapi menariknya adalah bagaimana kemudian Yeremia ini terus menyampaikan pesan ini. Nah, mari kita bersama-sama melihat paling tidak dua hal. Hal yang pertama, sehingga kemudian Yeremia harus memberanikan menyampaikan pesan ini kepada orang Israel yang sudah terpengaruh dari hasutan-hasutan nabi palsu, adalah pesan ini datang langsung daripada Tuhan. Ya, di dalam Yeremia 29 ya, bukan 27, ayatnya yang keempat. Dan yang kedua, bahwa kebenaran harus ditegakkan sekalipun itu menyakitkan. Ya, inilah kurang lebih yang kemudian membuat Yeremia itu berani menyampaikan pesan ini kepada orang Israel. Jadi sekalipun mereka berada di tanah asing,
tanah di mana mereka mungkin saja mereka dianggap sebagai pemilik yang sewaktu-waktu mengalami diskriminasi, mengalami ketidakadilan, dan lain sebagainya. Tapi itu tetap bukan alasan untuk tidak mendirikan rumah, untuk tidak membuat kebun untuk mencukupi kehidupan mereka, untuk tidak beranak cucu di daerah tersebut. Ini juga mengingatkan kita pada kisah seorang Abraham. Ketika Tuhan panggil dan bagaimana kemudian Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang melimpah kepada Abraham. Tetapi bagaimana kemudian berkat-berkat itu tidak harus dinikmati seorang diri atau keluarga Abraham saja. Tetapi Tuhan memanggil Abraham untuk kemudian harus menjadi berkat, harus menjadi terang, harus menjadi kota Tuhan yang harus dinikmati semua bangsa. Bahkan kita juga melihat bagaimana Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua juga datang ke dalam dunia. Apakah kemudian ketika Yesus datang ke dalam dunia mendapatkan kenyamanan kah? Atau mendapatkan keadilan? Saya rasa dia tidak mendapatkan hal itu. Justru dia mendapatkan ketidakadilan, bahkan kematian yang mengerikan, kematian yang terkutuk di atas kayu salib. Hanya untuk supaya dunia ini, saya dan saudara, boleh menikmati shalom atau menikmati damai sejahtera itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui pesan firman Tuhan hari ini, kembali mengingatkan kita bahwa sebagai kotanya Tuhan, kita dituntut untuk menghadirkan shalom. Tuhan mau kita wujudkan shalom dimanapun kita berada. Baik itu mungkin melalui doa-doa kita, baik mungkin melalui ketaatan-ketaatan kita sebagai warga negara, baik itu melalui keteladanan kita, melalui ucapan ataupun tindakan-tindakan kita. Sekalipun di tempat kita mungkin ada orang-orang yang cukup menyebalkan, tidak menyenangkan, bahkan mungkin seringkali menjahati kita. Tetapi bagaimanapun orang tersebut adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimanapun orang tersebut adalah tetangga kita, bahkan mungkin dia adalah kerabat keluarga kita. Jadi pada prinsipnya Tuhan mau mengatakan kepada setiap kita, dimanapun kita berada, Tuhan mau kita tetap memancarkan terang Kristus. Tuhan mau kita tetap menjadi kotanya Tuhan yang memuliakan Tuhan. Baik itu ketika kita mungkin tinggal di kos-kosan, baik itu ketika kita mungkin tinggal di kontrakan, di perumahan, di apartemen, di hotel, atau bahkan dimanapun kita berada. Apakah itu mungkin kita berada di tempat itu bersifat sementara atau mungkin selamanya kita akan di situ? Tuhan mau kehadiran setiap kita di sana boleh mendatangkan shalom, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersinar di sana, memancarkan kasih Kristus, dan mari kita mulai dari mana? Dari diri setiap kita, dari keluarga kita. Dan mari kita sebarkan, tularkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan. Dan di mana kami bersyukur, di mana saat ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan memanggil setiap kami bukan saja menikmati shalom itu, tetapi bagaimana kemudian kami boleh hadirkan shalom, bagikan shalom itu kepada orang-orang atau kepada orang-orang yang dimana kami boleh berjumpa dimanapun kami berada. Terima kasih atas firman-Mu kembali mengingatkan kami. Di Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk boleh menaikkan beberapa pokok doa yang akan kita lihat melalui tayangan berikut ini.